Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di channel DM. Pemirsa, sebelumnya mohon maaf, propertinya apa adanya, seperti halnya sudah dan saya menggunakan pakaian seadanya. Baru pulang dari kebun, gitu ya, sambil istirahat. Ini habis zuhur ya, gitu ya, masa iyalah ya petani propertinya di hotel gitu ya, gitu. Yang jelas saya tidak semata-mata membuat konten ini untuk kepentingan konten semata. Yang jelas saya ingin mengedukasi, saya ingin mengajak, tapi tidak menggurui ya. Kita sama-sama belajar gitu. Masih mengenai grafting ya, okulasi, tempel menempel, sisip mensisip, mohon maaf ya, gitu. Nah, karena begini, saya nih suka nonton konten-konten para master ya, itu dunia grafting gitu. Wah, luar biasa, hebat-hebat semua ya. Dan saya juga banyak belajar dari mereka gitu. Nah, ketika saya sambil belajar gitu, nonton di konten grafting para ahli itu gitu, saya kerap melihat saya cermati ada yang komentar gitu ya, banyak gagal gitu dan sebagainya. Nah, kegagalan ini yang ingin saya sampaikan dan saya ingin mengedukasi ya. Kita sama-sama belajar. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan insya Allah saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan, karena ya itu saya mengalami gitu ya, mengalami kegagalan itu gitu ya. Karena begini, mahir itu karena terbiasa. Anda belum mahir karena belum terbiasa gitu ya. Makanya kalau Anda sudah terbiasa sambung menyambung ya, grafting, okulasi, insya Allah Anda akan mampu membuat bibit yang bagus gitu ya. Nah, pertama, kegagalan kan beragam ya, keras, entresnya kering, sambungannya busuk, atau kebalikan, rootstocknya mati gitu ya, atau sudah tumbuh bagus, menyambung gitu ya, tumbuh keluar tunas tapi tiba-tiba tunasnya di pertengahan jalan mati. Nah, itu kan kendala-kendala bagi kita nih pemula yang lagi belajar. Bagi yang sudah mahir sih nggak masalah. Nah, bagi kita pemula juga gitu kan, kita melakukan graftingnya itu tidak massal ya, paling banyak 10-20 gitu ya, atau 1 atau 2 batang gitu. Nah, itu jadi kegagalannya cenderung, kalau macam kita cenderung banyak gitu. Akan tetapi kalau yang paling dasar sudah dikuasai, insya Allah kegagalan itu akan terminimalisir gitu. Seperti apa bisa meminimalisirnya? Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi begini sahabat, di video saya yang kemarin silakan aja sahabat tonton ya, dan saya minta jangan di skip supaya tidak gagal paham ya, jangan skip itu ya. Kalau berkenan silahkan juga di subscribe nya, di like. Kalau ada komentar yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab semampu saya ya. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi kegagalan itu karena kita kerap melupakan, karena melihat konten gitu ya, melihat di konten-konten grafting caranya A B C D, kita lantas mencoba gitu ya, tanpa pernah memperhatikan detailnya. Karena bagi saya dunia grafting itu seni juga gitu, karena di dalamnya di samping seni kita membutuhkan feeling gitu ya, feel gitu. Karena apa? Jadi yang saya rasakan kuncinya di tangan ya, di tangan, tentunya di mata dan perasaan kita. Nggak ujuk-ujuk kita, misalkan contoh teknik sambungan nyambung gitu ya, asal kita mengupas saja, tidak. Itu ada beberapa hal yang perhatikan ya. Makanya saya menyarankan di video kemarin, nggak apa-apa sampaikan juga di video ini, latihan dulu cara membelah, cara mengupas kulit, cara menyayak gitu ya. Terus dilatih dulu, jangan langsung melakukan grafting nanti dulu gitu ya. Tahan dulu nafsu itunya gitu ya, tahan dulu sepertinya. Nah, kalau sudah mahir, sudah dirasa, artinya mahir begini, sudah dirasa enak, kelihatannya hasilnya bagus gitu ya, nggak memakan waktu lama lah, paling ya beberapa menit atau 1 jam lah, menggunakan ranting yang ada aja gitu.
Kalau sudah dirasa yakin, wah bagus nih, gitu ya. Sayapan saya, irisan saya, belahan saya, gitu ya. Baru lakukan di rostock dan entres yang sudah disiapkan. Nah itu yang pertama itu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah saya yakin Anda akan menemukan kegembiraan seperti yang saya rasakan. Indah loh ketika melihat tabungan kita, sisip kita, grafting kita hidup. Luar biasa ya. Malah tidak bisa tidak apa ya, belepotan. Tidak ternilai dengan apapun. Itu merasa senang gitu ya. Itu seakan-akan apa yang kita sambung hidup, seakan-akan ada chemistry, seakan-akan diskusi dengan kita gitu ya, seperti itu sambil rokok. Nah, jadi sekarang bagaimana Bang? Saya sudah detail seperti itu, saya perhatikan, saya latihan dulu, tapi masih ada gagal gitu ya, masih gagal. Tentu kalau kegagalan itu berarti masih ada yang kurang. Kurangnya apa? Perhatikan juga. Ketika sambungan Anda gagal, perhatikan, jangan lantas dibuang, dianalisis sambungannya seperti apa. Mungkin air masuk berarti ikatan, karena ikatan terlalu kencang juga jangan. Ini artinya di sisi ini ya, seedling ya, bukan topoking. Ikatannya mungkin terlalu longgar atau terlalu kencang dan sebagainya. Atau sungkupnya terlalu kecil misalkan gitu ya. Ya kalau disesuaikan lah. Makanya kata saya tadi itu butuh feeling gitu ya. Nggak serta merta ketika kita melihat di konten gitu ya di YouTube, karena banyak ilmu doang nih di YouTube nih ya, wah istimewa gitu. Jangan istilah kata apa ya, suka ada gini nih, bahasa gini, korban konten gitu ya. Jangan sampai gitu juga kita. Makanya harus perhatikan apa yang saya sampaikan nih. Itu penting. Praktek lebih baik, tapi teori juga jangan dilupakan, karena itu adalah satu rangkaian gitu ya. Gitu. Walaupun yang tahu teori ketika mempraktekkan belum tentu juga. Yang bagus itu ya keseimbangan, yaitu teorinya tahu, prakteknya juga bisa gitu. Nah, sebagai pemula grafter yang baru pertama yang mencoba, setelah apa yang tadi saya sampaikan dipahami, itu gunakan pisau yang penting tajam, nggak usah mahal, gitu, seadanya aja. Punya silet ya gunakan silet, punya cutter gunakan cutter. Tapi untuk cutter perhatikan juga, kalau cutter baru gitu cuci dulu ya, karena ini mengandung minyak pisaunya. Yang penting alatnya jangan karatan lah, tajam gitu ya. Dan melakukannya untuk pertama kali jangan terlalu tergesa-gesa, seperti itu ya. Gitu, bisa dipahami tidak tuh? Nah, kalau sudah dilakukan itu, ini saya insya Allah. Jadi sekali lagi saya rangkum nih. Pertama latihan dulu, gitu ya. Latihan dulu mengupas dan sebagainya, mengiris dan sebagainya, membelah dan sebagainya. Setelah itu praktekkan di rostock dan entres Anda. Gitu. Pengikatannya harus diperhatikan, sungkupnya diperhatikan, gitu ya. Teknik mana yang diambil? Kalau teknik sungkup, catatan nih, garis bawah ini harus diingat, makanya jangan di-skip biar tidak gagal paham. Teknik sungkup jangan disimpan di tempat panas, minimal kena sinar matahari pagi hari 1 atau 2 jam. Jangan seharian, kalau seharian mati. Kalau teknik entresnya kalau saya nyebutnya sistem lilit pocong ya, nggak disungkup gitu di ini ya. Itu boleh di tempat yang panas gitu ya. Seperti itu. Setelah itu 2 tahap itu, yang ketiganya proses ketika mau tumbuh, proses penyatuan kambium tuh gitu, selama 15 sampai 20 hari, ada juga sampai 25 hari tergantung kondisi entresnya gitu. Dilihat gitu ya, dilihat kondisinya seperti apa, karena entres yang nggak jadi, sambungan kita gagal 5 hari juga, seminggu udah kelihatan kering. Nah, ketika hal ketiga itu kita temukan, jangan lantas dibuang dulu, lantas kita kecewa dulu. Perhatikan, berarti ada sesuatu hal yang gagal. Dianalisis ya, belajar menganalisa. Insya Allah, bila Anda mencermati apa yang saya sampaikan, insya Allah Anda akan berhasil seperti saya. Untuk sementara,
nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Untuk sementara seperti itu dulu. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis komentar di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab semua. Yang jelas sekali lagi saya tidak menggurui, tapi mari kita belajar bersama-sama, karena seperti di menit awal tadi saya sampaikan, ilmu itu tidak ada ujungnya. Berguru kemanapun silakan, itu ya. Gitu. Yang jelas mudah-mudahan video ini bermanfaat dan Anda teredukasi. Salam petani Indonesia, salam hijau, mari kita berkebun tanpa berpikir punya lahan. Terima kasih.